Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa huwa alladhi tatimu salihah wa yuriya al-hikmah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa kadhalika li jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wa mu'minat li anna nahnu ummatan wahidah. Amma ba'd. Al-Fakir membawa kitab yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab Ahkam, hadis Ahkam. Karena kitab Al-Umnya di Cikampek biasanya naik mobil robot, tapi naik motor karena ingin cepat. Berangkat dari pukul 8, lupa justru jam 8 pasar kaget di mana-mana ke Masjid Nabi. Akhirnya datang ke kampus sampai jam 10. Lupa kalau ada kajian di sini. Ya. Dan lupa kalau ada kajian di Cibeber. Akhirnya seaya-aya pulang dulu ke rumah, keluar kira-kira Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada kitab hadis ahkamnya. Pas datang ke sini sudah disediakan ya kitab Al-Um ya. Yang mau diambilnya adalah pembahasan tentang, kalau yang kitab Al-Umnya tentang karahiyatul imamah ma'alal imam man ama qauman wa hum lahu karihun. Intinya mah bab sifatul imam, bab sifat-sifat ataupun tentang kedudukan imam sholat. Berarti ini masih dalam ranah sholat berjamaah, pembahasan pada perbincangan kali ini ya. Kemudian karena HP Ustaz bukan HP, karena HP mengandalkan wifi, tadi pas di rumah Fasdu baru nyala, kemudian ada yang bertanya di media pun menyampaikan bahwa ada yang bertanya lagi tentang kunut, katanya boleh ya. Insya Allah akan dicoba untuk dijawab. Jika belum tuntas, insya Allah kita akan bertemu lagi ya, dan bisa dibahas di majelis lain dengan ustaz yang lain untuk konfirmasi. Baik, bab sholatil jamaati wal imamah. Sholatil jamaatinya Al-Fakir ambil dari kitab hadis ahkam yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam bukan generasi tabi'in, bukan generasi tabi'ut tabi'in, tetapi generasi ulama pasca 300 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Sementara tentang imamnya ada dalam kitab Al-Um ya. Kalau dilihat di daftar isi dari mulai halaman salah dimulai dari halaman 237 tentang imam saja sampai halaman 201 ya, 251, 237 sampai 251 ya. Cukup banyak kita bahas satu persatu ya.
Jika tidak selesai kan nanti kita bertemu lagi. Baik, kita mulai dari sholatul jamaah. Hadis ke-1 ya dari bab ini. Kalau dari awal yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis ke-319. An Abdullah bin Umar ya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rasulullah. Ya, mohon maaf karena ini hadis-hadis bersanad dari guru, maka ada adab dalam para mahasiswa hadis itu mendoakan dulu Rasulullah, kemudian mendoakan guru yang memberikan sanadnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan dari Abdullah ya, putranya Umar ya. Kenapa radhiyallahu anhu? Kan dua-duanya sahabat Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Yang satu khalifah kedua, yang kedua putra daripada Umar bin Al-Khattab. Insya Allah di masjid itu tidak ada yang si'ah ya, dan pasti meyakini hadis ini. Anna bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda, sholatul jamaati, bahwa sholat jamaah itu afdalu min sholatil fardhi, lebih utama daripada sholat sendirian. Ya, sholatu al-munfard, sholatul munfardi, berarti sholat sendiri dalam terjemahannya di sini ya. Nah, jadi Arab diterjemahkan ke Arab lagi. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajatan. Bahkan selisihnya sampai 27 derajat selisih perbedaannya. Muttafaq alaih. Dari awal dalam kontrak belajar kita di pertemuan pertama dulu, kalau Al-Fatih bilang muttafaq alaih berarti disepakati oleh dua imam. Sahih berarti ya, sahihnya disepakati oleh dua imam, yaitu oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Muttafaq alaih itu ya, bahwa sholat berjamaah itu lebih utama ya daripada sholat sendirian ya. Selisih perbedaannya 27 derajat. Kalau ulama-ulama dari kalangan Nahdiyin menerjemahkannya pahalanya kalau sendiri 1 derajat, kalau berjamaah 20 derajat. Al-Fakir mau menggiring hadis ini ke usul fikih. Kenapa? Karena usul fikih definisinya adalah istibatul ahkam syar'iyyati bidalilin at-tafsiliyah, menelusuri, ditelusuri di pelarian kaki renggang di bawah dan ya. Sampai ditemukannya istinbat hukum syariah dengan menggunakan dalil yang terperinci dari sisi bahasa, terperinci dari sisi fikih, terperinci dari sisi sunnah. Sunnah itu dari sisi hadis ya. Kalau secara sisi hadis kan tadi sudah dibahas ya, sekilas muttafaq alaih. Kalau di Indonesia udah nggak ada masalah kalau sudah muttafaq alaih, sudah clear ya. Nah, berarti sudah disahihkan oleh Bukhari dan Muslim. Di situ ada kata afdalu, lebih utama ya. Muncul pertanyaan dari kalangan ahli fikih, apanya yang paling utama itu? Kemudian sebentar,
Ya. Afdaluhu min qiraatin surat al-Fatihah. Bahwa yang dimaksud dengan afdolnya itu adalah merujuk kepada benar ataupun tidaknya membaca surah al-Fatihah. Ya, nah sebenarnya bila kita berbicara fikih, ya, kemudian kita sudah tidak ada lagi ikhtilaf dalam sisi sunnah, dalam sisi hadis, karena sudah muttafaq alaih, ya, harusnya sudah tidak perlu ada perdebatan lagi dalam hal betapa pentingnya surah Al-Fatihah dibaca harus baik dan benar di dalam sholat. Apalagi ada hadis qudsi yang mengatakan as-sholatu qismaini li abadi ma sa'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sholat itu aku bagi menjadi dua. Setengahnya, ya, untuk hambaku apapun yang hambaku inginkan di saat dia sholat. Li'anna sholata muradifuhu ad-du'a'u. Karena sholat sinonimnya adalah doa. Makanya ada dalil yang lafaznya berbeda tapi maknanya sama. Ad-du'a'u sayful mu'minin, as-sholatu sayful mu'minin. Jadi bukan berarti hadis yang dua lafaz ini maknanya menjadi berbeda. Sholat itu pedangnya orang mukmin, doa itu pedangnya orang mukmin. Bukan begitu. Jadi sholat dan doa itu, ya, itu maknanya sama. Kenapa? Karena di dalam sholat dari awal sampai akhir, ya, kecuali takbiratul ihram dan takbir termasuk setengah daripada surah Al-Fatihah, sisanya itu doa semuanya. Sisanya, ya, kecuali takbiratul ihram memuji Allah, takbir, ya, kemudian surah Al-Fatihah itu pun setengahnya. Setengah sisanya sudah doa lagi. Dari mulai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang Allah maksud di dalam hadis qudsi, as-sholatu qasamtu qismaini wa li abdi ma sa'ala. Hadisnya sahih. Ya, Bukhari, Muslim, muttafaq alaih. Ya. Nah, betapa pentingnya bahwa 27 derajat yang membedakan antara sholat berjamaah dan sholat sendiri itu terletak lebih fokus kepada surah Al-Fatihah. Ya. Nah, kalau terletak pada surah Al-Fatihahnya, ya, coba kita runut sekarang ke statement-statement para ulama. Sholat sendiri akan mendapatkan 1 derajat pahala bila Al-Fatihahnya benar. Jadi bila salah tidak akan mendapatkan pahala sama sekali. Sholat sendirian jika baca Al-Fatihahnya salah, ya, maka tidak akan mendapatkan pahala sama sekali. Lalu bagaimana dengan sholat berjamaah baca Al-Fatihahnya salah? Ya. Bila kita sebagai makmum ditambal oleh imam, karena bila imam benar, ya, makmum salah, ya, maka makmum tak dapat pahala. Karena imamnya yang memimpin sholat itu benar bacaannya. Jika imamnya salah bacaannya, ya, salahnya salah apa?
Pernah nggak ada imam yang lupa baca surat Al-Fatihah? Mengerti apa? Oh pernah ada, dong kita jadi imam. Asal bilang itu bohong. Asal jangan pernah. Al-Fakir beberapa kali untuk membaca surat selain Al-Fatihah ada lupanya. Ya, ada yang memberitahu atau dibiarkan balik dari baca dari balik dari kemudian keempat kali kayak ingat teruskan. Tapi Al-Fatihah udah ngalamun ke asa bener. Itu kan walaupun melamun bener. Sing teringat kita tadi ngomong-ngomong. Ya. Jadi sudah benar. Ya. Nah, akan tetapi bila salahnya bukan disebabkan lupa, tapi karena dia nggak bisa. Ya. Gitu ya. Izhar menjadi guna ya, matabi'i ya menjadi mad wajib ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil menjadi guna ya. Maka imamnya berdosa, makmumnya tidak. Ya. Jika seorang imam yang tidak bisa bacaan Al-Quran Al-Fatihah baik dan benar, selama dia jadi imam, dia terus-terusan berdosa. Tak sedap masih dipilih ke jamaah, takut tega jamaah. Yang melakukan jelema tidak nanggung dosa. Ya, jadi hukum diterapkan itu, fikih itu ada, ya, syariah itu ada. Jadi maka berbicara khilafah al-Islamiyah sebenarnya ya. Berbicara sholat saja, oh palingan khilafah tidak setuju, dan imam yang bacaannya baik saja dia memang tidak setuju. Ya. Kembali cenah doktor cenahnya cenah gitu doktor guru lah senang loba tapi kena pak ditanya bapak hidup desa anggaran nabi dibaca nabi kena kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam dai kana cenah apalkeun gitu ya. Nah pas datang ke masjid ini padahal sudah ada ratibul imam itu adalah jadwal imam karena merasa diri adalah ustaz jadi imam. Ya, itu sudah supul adab. Ya, padahal cek imam-imam karena ustaz, tapi di masjid sudah dijadwal, ya, dan dijadwalnya oleh jemaah tentu, dan imam-imamnya bacaannya sudah benar semuanya. Pas kembali datang, ya tidak bisa otomatis. Gak bisa ya. Kurang kumaha anu ngantun ke di Arab Saudi biasa Syekh Ma'mun Jubair ya, sampai Raja Arab pun kemudian mengheningkan cipta, maksudnya berdoa, sampai semua aktivitas haji dihentikan terlebih dahulu karena mau melaksanakan sholat ghaib. Tapi ketika Makmun Zubair datang ke Masjidil Haram mengganti imam Masjidil Haram, padahal kita tak ulama gede, gedean mana dibanding dengan saya sudah berdatang tadi contoh ditanya imam Makmun Zubair mendatang tadi ditanya kepada Habib, kepada Sayyid, ke imam masjid. Tapi ketika Syekh Ma'mun Jubair almarhum hadir, bukan berarti dia otomatis jadi imam. Kenapa? Kan ada ratibul imam. Gitu. Ya. Seorang ulama besar pun tidak bisa mengganti jadwal imam ketika jadwal imamnya diisi oleh imam-imam yang bacaannya baik. Maka jangan dipaksakan.
bila menjadwal imam. Dapat haji baru itu sebenarnya donatur terbesar di masjid ini. Bahkan misalnya Pak Haji bagi kita lain orang dia macam masjid ini malah ya, dia inisiatornya, dia donaturnya. Tapi pas Pak Haji Bali dites baca Al-Quran, pas alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nggak kan batu wajib. Oh nggak apa-apa, yang penting maksudnya khusyuknya ulah protes seperti donatur. Nggak bisa, ya. Bagaimana bisa nambal bacaan salah makmum? Dianya saja menanggung dosa yang teramat berat. Gitu, ya. Oke. Maka dari itu Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umnya membahas tuntas tentang pohdei tadi di mana. Karahiyatul imam, karahiyah jamu min kariha maknahu makruh. Makruh bahasa Indonesianya dibenci. Perkara-perkara yang dibenci pada sosok imam, satu di antaranya dia tidak benar dalam bacaan. Bagaimana bisa memuji tidak benar seorang imam dalam bacaan? Lihat ketiga maghrib, isya, subuh, bacanya seperti apa? Ya, begitu. Jangan sampai ain semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habib itu dari situ, oke, nggak ada ya Habib itu ya, Habib bahasa ngomong ya Habib, ya, amin apalagi satu nafas. Amin. Satu nafas. Tapi baca Quran biasa. Kopi legal, mereka, ya. Gitu. Ya. Tinggal kendala ya, karena WA sih lebih penting. Ya. Sebentar, itu tidak lebih penting. Karena kalau Ustaz sudah mulai kacau, harus dikembalikan lagi kepada kita. Ya. Tadi ada yang bertanya bahwa ya, sebab ini kan sesuatu yang justru lebih berbahaya. Kalau tentang imam sebenarnya nggak begitu berbahaya. Maksud nggak begitu berbahaya itu, insya Allah ya. Yang siap berdiri di sini dan gitu ya, dia baligh dengan syarat para jemaah juga sudah tahu lebih sepuh, ilmunya lebih banyak, tilawahnya lebih baik kan gitu ya. Ustaz Asep Nurdin kontrak, tapi kan lebih dari 3 hari tinggal di sini ya. Jangan gara-gara beliau dianggap jangan gara-gara beliau kontrak dianggap bukan orang sini ada di gitu Asep. Baiklah menurut diri DKM. Ya. Gitu, enggak begitu ya. Ngontrak bukan berarti dia orang pendatang, bukan. Kalau mau ditelusuri secara akta tanah, kita bisa buka-bukaan ya, sertifikat yang Bapak miliki perumahan ini hak guna bangunan. So, kalau sewaktu-waktu digusur mau protes kepada siapa? Ya. Karena
karena Al-Fakir mengurusi sertifikat dari berbagai jemaah, semua perumahan termasuk GBR. Ya. Pernah nggak kita ingat bayar pajak atas nama-nama perusahaan developer? Bukan atas nama-nama kita yang ada dalam sertifikat rumah, sertifikat tanah dan bangunan. Pernah? Oh, berarti belum pindah tuh. Coba cek, buka, keluar dari sertifikat. Lihat kolom-kolomnya di sana. Pasti kolomnya itu di atas. Namanya nama bapak, nama istri ada di sana. Tapi kemudian ada keterangan. Ya, berarti bapak pendatang semuanya. Kau mau dibandingkan di orang Tegal Kawung, masa kita mulai orang Tegal Kawung, so kira kumaha tebarisaan jumahan gitu, bisa jadi imam kafe. Nah, boleh gitu ya. Pertanyaan tentang umur, ya. Ada dalil, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuzal yaqnutu fi subhi hatta fariqat dunya. Tidak pernah berhenti berkunut. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap subuh sampai dia wafat. Ya. Hadis ini mungkar, berarti hadis ini dhaif. Ya. Nah, dari siapa? Nah, nanti ya. Yang menjadi penyebab mungkarnya Abu Ja'far. Ya. Ada nama Abu Ja'far di sini tuh. Ya. Abu Ja'far dia ini dikategorikan hafalannya lemah, tetapi dibanding dengan Kiai Mukhlis kuatan dia. Jadi Kiai Mukhlis pak jago depannya. Gitu. So Al-Hafiz di Indonesia yang paling terjago siapa? Ya. Dibanding Abu Ja'far masih jagoan Abu Ja'far, makanya jadi di jalur hadis. Ya, nah, akan tetapi kita menghormati yang ditulis oleh para ulama, termasuk Imam Syafi'i di sini dicatat juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi beliau meneliti memang Abu Ja'far ini lemah hafalannya. Eta Abu Ja'far dianggap lemah hafalannya, kumahaan pintar. Imam Ahmad ditanya, siapa sih yang berhak menjadi mujtahid? Dia yang hafal hadisnya. Jadi hafalan hadis seperti itu. Ya. Nggak pasti. Ya. Hafal Quran seperti itu. Ya. Dari Indonesia mah hafal Quran bukan gelar al-hafiz. Ya. Di Arab nggak sedih hafal Quran. Ya. Nah, yang hafal hadis berbeda gelar al-hafiz kan. Kalau dia hafal 1000 hadis, Imam Ahmad senyum. Min ghulab anak-anak. Kalau di sana ada anak-anak yang 1000 hadis deh. Di sana saya. Di sana saya berikan 12 hadis. 12.000. 12.000. Oh, ini. Aku sekretaris baru 12 ya. Baik. Terus kemudian 100.000 hadis. Lam itu belum. Kata Imam Ahmad 200 hadis ba'din nanti. Hatta arba'u alf sampai 400.000 hadis. Bukan matanya saja, tapi juga rijalnya. Orang-orang yang ada dalam hadisnya. Maksudnya gimana ya? Seperti ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, nama orang itunya. Setelah Abu Hurairah siapa? Setelahnya lagi siapa? Setelahnya lagi siapa? Sebelumnya siapa sampai nyambung kepada Rasulullah? Matanya saja 400.000. Bagaimana orang-orangnya? Kita jelma-jelma bagelah. Nah itulah Bukhari itu. Ya. Tapi sempat
cepatnya, padahal dulu belum ada pesawat. Dia menguasai, termasuk Imam Ahmad, 1 juta hadis. Nah, apa maksudnya menyampaikan itu? Nah, untuk Al-Fakir, ya, untuk Al-Fakir. Kenapa Al-Fakir setiap subuh tidak kunut? Ya, di saat-saat tertentu kunut. Ya, karena bagi Al-Fakir, dan gitu ya, bagi Al-Fakir, hadis mungkar tidak bisa digunakan. Nah, pertanyaannya, mungkar teh ceuk saha? Gitu, ya. Kenapa? Karena kata Imam Ahmad yang mazhabnya Hambali, ya, hadis dhaif mutlak boleh diamalkan. Ya, Pak Walid dari Indonesia itu anu kunut justru Syafi'i, anu ngewaleun kanu kunut Hambali. Padahal Imam Hambali yang bilang hadis dhaif mutlak boleh diamalkan. Kan bukan salah satu dari dhaif. Begitu. Terutama dalam fadilah ibadah, terutama selama tidak menyelisih. Kenapa? Karena ada dalil yang lain. Ya. Apa dalil yang lain? Kata orang yang melaksanakan kunut setiap subuh, ya, yang dimana Al-Fakir akan membacakan hadisnya. Karena la yaqnutu illa idza da'a li qaumin. Li artinya untuk, au da'a ala qaumin. Dalam bahasa Arab, bila ada li maknanya untuk, berarti memberi sesuatu, ya. Bila aku memberi mie goreng berarti bagus. Berarti ketika lafaznya karena maksudnya Rasulullah SAW layak untuk tidak kunut illa kecuali tidak jika da'a mendoakan li. Kalau ada li berarti memberikan sesuatu, mendoakan sesuatu yang baik-baik, qaumin kepada umat, kepada kaum. Pertanyaannya tuh, kapan Nabi tidak mendoakan satu kaum yang dia cintai? Tidak pernah, tidak. Sehingga kata para ulama yang melaksanakan kunut setiap subuh, gitu ya, itu hadis mungkar, tetapi tidak diamalkan. Tetapi Nabi selalu mendoakan kaum untuk kebaikan, ya, begitu. Nah, kemudian nanti pendapat Imam Syafi'i akan masuk, ya. Au da'a ala qaumin, kalau ada ala atas, berarti kalau atas apa? Menaikkan sesuatu, ya, kepada sesuatu. Ala qaumin, berarti kaumnya ada di hadap. Berarti ala apa tuh? Azab. Mendoakan sesuatu yang buruk kepada kaum, ya. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah kunut kecuali mendoakan kebaikan untuk satu kaum, ya, di antaranya umatnya, ya, sampai akhir zaman, dan mendoakan keburukan kepada satu kaum, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, selama orang-orang kafir dan orang musyrik itu masih ada ketika Rasulullah SAW hidup. Di otak kita ada yang terputus, bukan di dalil, ya. Di otak kita ada yang terputus. Apa yang terputus? Jadi Nabi teh kunut, kan itu yang terputusnya, ya. Itu yang terputus. Kalau yang memegang hadis yang pertama itu, kenapa? Kan jelas hadisnya bukan, gitu ya. Di antaranya Hambali, sudah Hambali cicing, ya. Jadi cicing. Oke. Nah,
Yo, pendiri ayat Ustaz Musafir Mutan. Kalau melihat kepada hadis ini, hadis Rasul nggak pernah berhenti. Kan tadi mendoakan kebaikan kepada kaum, ya, termasuk umatnya sampai akhir zaman. Kan nggak mungkin sampai akhir zaman Rasulullah sampai wafat. Sudah wafat berarti selama hidup Rasul kunut. Begitu, ya. Ini bukan kata Ustaz Badi kan istiup, gitu. Nah, terus kemudian au da'a ala qaumin, atau mendoakan keburukan kepada satu kaum yang kafir, kaum yang musyrik. Di zaman kanjeng Nabi bikin kaina kaum musyrik teh pernah teu aya wae nya. Aya wae. Orang kafir pernah teu aya wae. Berarti selama hidup Nabi kunut mengacu kepada hadis yang kedua. Nah, kata Ustaz yang duduk di sini yang kunut, kunut. Nah, masalahnya adalah mau nggak kita menerima perbedaan ini? Kan itu yang jadi masalahnya kan? Kenapa nggak mau? Pada kenyataannya begini. Dan tidak ada dosa. Ya. Tidak ada dosa ngikutin kapan sih mau ngaji lagi maghrib deh. Tanggal sekian setiap tanggal sekian deh si Kambali berarti kudu-kudutan Kambali entah gitu. Kita kudu ke dalil. Hanya dalil mana yang mau diikuti? Itu loh. Mau yang pertama, kalau yang pertama geus ulah. Ya. Gitu. Enggak, bukan dua we. Ya sok atuh. Berarti kudu gitu. Lamun sakapeung hiji, sakapeung dua itu mangga teh teuing ngantong sok dibeja-beja, dianggap limlan jadinya teh. Ya. Jadi jangan pakai logika, boleh tidak, nggak boleh begitu. Bapak kunut ente kan gitu. Ai abdi kan gitu, badai kemana bapak kan gitu. Badai kunut nya so. Dalilna mana kan tadi sok maka sok cenah kuinya sok mana. Itu ya. Wayang dalam Islam untuk itu. Nah, terus gimana? Doanya, ya doanya. Doanya berarti ada dua. Kalau doa kebaikan untuk seluruh umat muslim, ya. Apakah mesti Allahumma hdina fi man hadait? Enggak mesti. Hanya kira-kira bacaan lain teu apa mending eta. Da asa aneh kan gitu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana min kan enggak, walaupun baik bukan berarti begitu. Enggak, saya Allahumma hdina fi man hadait. Tapi kan itu kebaikan, iya, tapi tidak enggak, ya. Doa satu jagat juga jadi aneh. Tapi kalau dalam bentuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati walaupun iya, itu boleh, tapi kan itu enggak. Inilah masih ada kan, keterangan yang lain, diantaranya Allahumma hdina fi man hadait itu mengacu kepada hadis, ya, walaupun Rasul tidak membatasi harus itu, enggak, ya. Termasuk ketika corona kan ada, ya, di beberapa masjid di Timur Tengah, Allahumma an hadzal mardo junudum min junudi, kan ditambah ustaz-ustaz yang lain juga Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Ada yang mendoakan orang kafir, ada Allahumma adzib al-kafarata wal musyrikin minal musyrikin fi Hindustan. Ketika peristiwa pembantaian umat muslim di India, gitu ya. Begitu, biasa saja. Yang tidak boleh itu justru di luar kunut, menambah-nambah bacaan doa. Ya. Kema kunut nasok para rasea dari nambahan tinu lain kata mah. Jadi bid'ah mukaffarah. Ya. Sudah mah di luar ajaran akan menggiring kita kepada pengingkaran terhadap dalil. Kita hanya boleh berbeda dalam ruku bacaannya. Ada yang Allahumma pokoknya baca dulu deh, jangan di video. Ya, semua Pak.
Kumagi si kulingo bacaan subuhun kudusun robbul malaikatu waruh. Ya. Para panjenengan mayoritas pasti subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Hati-hati ya masalah subhana rabbiyal azimi bukan. Nah, salah kade. Nah, jadi azimi yang benar adalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ada yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfir li gitu ya. Ada yang subuhun kudusun rabbul malaikatu waruh. Aya saha simkuling di antara kakareng gadamu, kakareng ngaos mulai ya. Begitu ya. Kalau tahiyat ada yang beda tahiyat. Tuh beda. Ya. Tuh beda. Iftitah ada. Al-Fatihah kecuali ada yang bismillahnya di khafi, bukan enggak dibaca ya. Khafi. Ya. Itu dibaca betul lagi hiji khafi kan. Tapi cenah eta imam-imam masjid teu kadang cenah lantaran teu ngangge nu kieu sing sanajan modelan di Arab Saudi mah mikna nu kieu. Ya. Ya, cacak-cacak model. Enggak ada yang pakai gini ya. Pakai gini bisa kadang. Begitu. Status adan ya. Kalau kita adan yang itu tuh apa? Apa? Salawat. Oh iya salawat. Maksudnya salawat. Di akhir baca tulisan salawat. Salat Nabi. Di akhir doa baca kunut. Oh, kan itu mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di akhir dengan salawat itu bekal dari kita itu mendoakan ya, mendoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sah saja mendoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalilnya butuh waktu lah, minta waktu ya, sebab ini mau bela diri kan, bela diri. Orang pintar itu bukan orang yang serba bisa, tapi ketika ditanya nanti ya, wah tak apa ya, nah bukan begitu. Ini diedit ya. Untuk sementara ya, setiap doa ya sah saja. Hanya kalau al-fakir ya doanya kalau khusus kunut, kalau doa di luar kunut tidak ada sholawat ya. Al-fakir nih salah al-fakir kalau doa di dalam kunut tidak ada sholawat ya. Di luar kunut wajib ada sholawat karena itu adab ya, awal akhir ada sholawat. Nah, hanya kalau di dalam kunut tidak ada. Kenapa? Karena Nabi tidak mencontohkan. Ya. Kan kita masih terikat pada solu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Kenapa di dalam tahiyat ada sholawat? Karena Nabi mencontohkan. Di dalam kunut, ya, doa yang lain boleh, sholawat, karena Nabi nggak mencontohkan. Enggak berarti. Ya. Lalu bagaimana kalau yang membaca sholawat? Nah, ini mah tidak berdasarkan pada dalil, berdasarkan pada dalil. Untuk sementara sah saja ya, mendoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti bila bertemu lagi, bila ada dalilnya akan disampaikan, bila tidak ada dalil pun akan disampaikan, begitu ya. Oke, ya. Seperti halnya kontrak dari awal apa yang akan disampaikan, bukan kampanye fikih mazhab, bukan. Sebab pada kenyataannya al-fakir dengan murid sendiri, Ustaz Kasep Nurdin tetap saja berbeda. Itu bisa dipaksa-paksa ya, begitu ya. Buktinya istrinya nggak bercadar, bercadar kata Habib wajib, kata dia enggak kan gitu ya, begitu. Kecuali ketika pas juga ada bercadar, jeng salaki-salaki gitu ya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan untuk sementara. Mohon maaf jika tidak puas dan bila ada yang bertanya ke WA kemudian tidak
Dijawab karena HP Al-Fakir mengandalkan wifi, justru nanti tanggal 1 aktif lagi karena yang bisa anak-anak ya, karena jatahnya hanya 159.000, kemudian yang biasa nafas jadi terbaiknya Zoom ya kan, Zoom dari dan sebagainya macam. Kita ikuti ya, kita bersoal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ikuti Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasba wa min da'wati la yustajabu laha. Ya Allah ya mujib as-sailin, isma du'ana fataqabbal du'ana fastajib du'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Atlubu minkum bi afwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.